Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama tim kita, tim Sejarah Cepu. Jangan lupa ya, pokoknya cek dulu aja sebelum kita jenengan masuk di channel ini. Nanti jenengan bisa baca dulu artikelnya, eh, mengutarakan atau mengupas tentang sejarah yang luar biasa di tanah yang mungkin paling luar biasa istimewanya, yaitu di tanah Cepu. Dan hari ini di channel ini kita akan membahas tentang sejarah-sejarah Cepu yang akan dikupas langsung oleh penulis ataupun pakar sejarah yang luar biasa dari Cepu sendiri, yaitu Pak Kaji Temi Setiawan. Oke, nanti jangan lupa cek Facebooknya, juga nanti ada medsos-medsos lainnya. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya narasumber yang luar biasa ini saya persilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita masuk dalam channel Sejarah Cepu yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan penelusuran sejarah yang kita lakukan dari awal sampai akhir menjadikan sesuatu nilai manfaat buat kita semuanya, wabil khusus nilai manfaat buat perkembangan sejarah di Cepu kita tercinta. Untuk mengawali sejarah tentang kegiatan sejarah kita akan memperkenalkan tentang sejarah situs yang sangat bersejarah, yaitu situs Sunan Ngutung, di mana situs Sunan Ngutung ini ada di Ngloram. Dan kejayaan dari Ngloram ini, sebelum adanya Sunan Ngutung ini, ada namanya Kerajaan Wurawari. Kerajaan Wurawari ini menjadikan sesuatu hal yang penting kaitannya dengan tumbuh besarnya sejarah di Cepu, karena terbukti secara ilmiah dan terbukti secara arkeologi dan terbukti secara sejarah, situs sejarah Wurawari ini menjadi situs sejarah tertua di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Dan alhamdulillah rabbil alamin, tim komunitas dari Sejarah Cepu sudah berkunjung ke sana, berziarah ke sana, dan ini adalah perjalanan kami menuju situs Wurawari, situs Sunan Ngutung di Desa Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya, kita selanjutnya, bagaimana tadi sudah kita lihat perjalanan kami, di mana kita kurang lebih sekitar 12-14 orang dari kita untuk berkumpul di sana, disambut oleh juru kuncinya, yaitu Bapak Alex, dan kita semua mengadakan doa bersama, munajat bersama untuk bisa hadir di lingkungan situs Wurawari ini. Anda bisa melihat tadi begitu banyak batu bata yang berserakan. Batu bata ini menjadikan batu bata yang secara arkeologis nilai usia ketuaan itu sejaman dengan Wula Marman atau sekitar tahun 1017 Masehi. Sangat tua memang. Jadi seperti dalam kebiasaan sejarah-sejarah yang lama, Mas Burhan, bahwa sebuah kerajaan yang bangun dan kuat di masa kejayaan pada waktu itu, kalaupun akhirnya runtuh dan jatuh, itu biasanya akan tumbuh suatu kerajaan-kerajaan baru. Tetapi tidak di dalam situ, tapi di pinggirnya atau
berdekatan dengan situ, dan itu tumbuhnya sekitar 400 tahun berikutnya, yaitu ada kerajaan namanya Kerajaan Jipang. Kerajaan Jipang apakah tua? Iya, karena selisihnya tidak lebih, kurang lebih sekitar 200 sampai 300 tahun setelah masa Kerajaan Warawari yang dipimpin oleh Haji Wurawari. Nah, dari itulah sejarah Cepu itu bergulir dari kerajaan satu ke kerajaan yang kedua, yaitu Kerajaan Jipang, yang menurut catatan sejarah Kerajaan Jipang ini adalah kerajaan vassal dari Kerajaan Majapahit, di mana kerajaan vassal ini bertanggung jawab penuh itu di Lasem, Kadipaten Lasem, diberi Lasem nanti bertanggung jawab lagi di Majapahit. Jadi grade-nya adalah Kerajaan Majapahit, kemudian kerajaan vasalnya ada di Lasem, beri Lasem, kemudian grade kedua adalah kerajaannya di Jipang. Nah, setelah tumbuhnya Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, kemudian Jipang menjadi vassal dari Kerajaan Demak. Nah, untuk itu riwayat kita nantinya dalam channel Sejarah Cepu ini nanti akan bergerak yang bersama-sama bagaimana kita meriwayatkan situs Wurawari dan Kerajaan Wurawari. Selanjutnya kita akan bergerak menuju sejarah selanjutnya, yaitu sejarah Jipang. Karena sejarah Jipang itu sangat syarat sejarah, karena Jipang ini berkedudukan 3 masa: Jipang dengan Kerajaan Majapahit, Jipang dengan Kerajaan Demak, dan Jipang dengan Kerajaan Pajang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nantinya Mas Burhan bisa memberikan arahan dan memberikan masukan serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Itulah penyampaian yang dari tim Sejarah Cepu atau ketua komunitas Sejarah Cepu. Di sini ada muncul pertanyaan bahwa kategori apa, kenapa muncul sebagai kerajaan Ngloram tadi yang pertama Wurawiri, kenapa ada di pinggiran Bengawan? Nah, ini kenapa kerajaannya seperti Jipang juga di pinggiran Bengawan? Kenapa nggak di tengah hutan yang ada di Blora, atau kenapa? Itu kan apakah ada kategori khusus atau memang sekedar kebetulan saja? Terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali, bahwa kenapa harus kerajaan Wurawari Ngloram itu harus ada di tepian sungai. Sekarang yang kita kenal dengan tepian sungai Bengawan Solo, seperti itu. Kerajaan apapun yang dibangun itu tidak pernah lepas dari sumber kehidupan. Sumber kehidupan yaitu air. Jadi demikian juga Ngloram di Wurawari ini. Jadi kedudukannya sangat berdekatan dengan sumber sungai yang luar biasa. Dari zaman dulu sampai sekarang tetap berfungsi, yaitu Bengawan Solo. Bengawan Solo alirannya dari Gunung Kawi, kemudian melarikan dari ke hilir sampai ke Gresik, kemudian sampai ke Surabaya, seperti itu. Hal ini juga berlaku juga di kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi kerajaan Majapahit pun juga tidak lepas dari Sungai Brantas, seperti itu. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena sungai ini berlaku juga tidak hanya sebagai tempat sumber pencarian air minumnya, tetapi juga sumber perjalanannya. Jadi perahu perjalanan untuk peningkatan ekonomi masyarakat itu dari dermaga satu ke dermaga lainnya, berhubungan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, dan perkembangannya itu tidak akan lepas dari sungai. Makanya tepian-tepian sungai ini akan menciptakan suatu perkampungan-perkampungan baru ataupun kerajaan-kerajaan kecil atau kadipaten-kadipaten kecil yang akan tumbuh seiring masa yang selalu bertumbuh dan berkembang. Ada yang surut, hancur, kemudian ada tumbuh lagi kadipaten baru ataupun kerajaan baru di sepanjang aliran sungai yang kita kenal dengan Bengawan Solo. Luar biasa.
Wah ini menjawab pertanyaan yang netizen tadi kirim. Tapi ada pula nanti apakah itu juga yang membatasi bahwa gini, kerajaannya kan di pinggir sungai gitu. Apakah gara-gara pinggir sungai itu kerajaan hancur hingga sampai sekarang di Jawa itu kerajaannya tiada yang tersisa? Apakah itu juga salah satu sebabnya kerajaan dulunya hancur karena pinggir sungai atau gimana? Ya, memang seperti itu. Jadi karakter dari kerajaan-kerajaan di Jawa adalah di mana dia menguasai, terjadi peperangan atau perselisihan pahaman. Itu di karakter Jawa Tengah dan Jawa Timur itu adalah dengan politik bumi hangus. Ini yang menjadi permasalahan. Pasca kerajaan Majapahit memang tidak menggunakan batu andesit, batu kali, batu hitam, tetapi sudah menggunakan batu bata merah. Dan dari batu bata merah ini, setelah pasca dari Majapahit menuju kerajaan Islam Demak, memang pondasinya tidak mewujudkan langsung menjadi pura seperti kerajaan Hindu di Majapahit, tetapi hanya batu bata merah ini hanya wujudnya sampai di pondasi. Pondasinya baik pondasi untuk Paseban Agung Kadipaten ataupun kerajaan, atau pondasi ini hanya untuk pagar kelilingnya ataupun drainasi untuk saluran airnya. Sedangkan pendopo ataupun kerajaannya menggunakan kayu. Nah, kalau dengan politik peperangan bumi hangus seperti itu, kayunya sangat rentan untuk hangus. Jadi kenapa kerajaan-kerajaan setelah itu di tepian sungai itu akhirnya tidak berbekas sama sekali? Karena satu, karena bumi hangus dengan menggunakan bahan baku sudah mengenal kayu. Kemudian batu batanya hanya sampai di pondasi-pondasi dari kerajaan seperti itu. Nah, ini sama halnya terjadi di kerajaan Jipang ataupun di Ngeloram itu sendiri dan selanjutnya seperti itu. Oh ya, wah, itu luar biasa sekali ya. Jadi muncul kosakata istilah politik bumi hangus ya Pak. Tapi di sini ini dari saya sendiri mungkin terkait tentang kerajaan pertama yang Murawir itu loh. Apakah itu kerajaan besar sekelas Munawarman atau kenapa namanya nggak raja gitu? Ya, terima kasih pertanyaan seperti itu. Seperti halnya dari kerajaan-kerajaan besar, dari kerajaan Munawarman seperti itu di Jawa. Kalau kita menyebutkan itu namanya Mataram kuno. Jadi Mataram kuno itu sebelum adanya Majapahit, namanya Mataram kuno. Mataram kuno itu ada di situ adalah dipimpin waktu itu sejaman dengan Mulawarman, di mana di situ ada kerajaan-kerajaan kecil namanya kerajaan Fatsal yang diberikan hak otonom untuk mengelola wilayahnya sendiri. Nah, hak otonom ini biasanya diberikan oleh keturunan-keturunan kerajaan yang pusat. Jadi kerajaan besar itu mempunyai anak keturunan, dan di mana anak keturunan diberikan wilayah Fatsal tadi, dan itu memimpin wilayahnya masing-masing karena ada hubungan keluarga. Entah itu anak ataupun itu mantu atau itu masih paman segala macam, makanya itu otonom, tidak diberikan pajak. Tidak ada pajak, tetapi diberikan kemampuan dan keleluasaan untuk pengelolaan ekonominya. Dan kebetulan sekali silsilah dari Wurawari ini, Ajirawari adalah berhubungan dengan kekerajaan dari Mulawarman. Disitulah riwayatnya yang menjadi menarik karena beliau ingin melamar untuk dirinya sendiri. Lamaran itu disampaikan ke kerajaan dari Mataram kuno, dari pimpinan Mulawarman, itu terjadi penolakan. Nah, penolakan inilah yang membuat hati beliau kecewa, marah, kemudian harga dirinya merasa tercoreng seperti itu. Harapan besar ingin diterima dan menjadikan keluarga besar dan menjadikan raja yang bisa menggantikan generasi berikutnya, ternyata kandas gara-gara ditolak dengan penolakan lamarannya beliau. Makanya untuk itu
Haji Wurawari cukup cerdas. Dia melihat tidak hanya kerajaan Mataram kuno Jawa aja yang kuat. Di situ ada kerajaan Sriwijaya dari Palembang. Makanya dia berhubungan dengan Sriwijaya, seperti itu, kerajaan Sriwijaya Palembang. Nah, kesempatan itu disambut baik karena masalah secara sejarah itu terjadi konflik yang berkepentingan. Konflik ini akan terjadi karena kepentingan wilayah, kepentingan kekuasaan. Karena Sriwijaya mempunyai kesempatan untuk bisa menyerang Mula Warman seperti itu, menggunakan tangannya Haji Wurawari di Ngelora. Dan apa yang terjadi bahwa dengan kerjasama antara Ngeloram dengan Sriwijaya ini akhirnya mampu menghancurkan dari kerajaan Mula Warman. Waduh. Apakah itu menjadikan suatu kesaktian yang luar biasa? Memang terbukti secara sejarah memang Haji Wurawari saktinya. Tapi kenapa namanya Aji bukan Adipati atau Arya? Iya, karena memang dulu itu tidak ada namanya raja gitu, nggak ada namanya. Dulu itu namanya Aji, kalau enggak Bre, kalau enggak namanya Arya, seperti itu. Kenalnya seperti itu. Bre ataupun Arya itu kan istilah-istilah masih sebelum dikenalkan Islam. Jadi kalau dikenalkan berarti ada sultan, ada raja, seperti itu. Raja itu sebenarnya kata-kata Melayu, bahasa Melayu, seperti itu. Sultan itu setelah masa-masa Islam berjaya. Nah, sebelumnya kita hanya mengenalnya adalah Bre, Adi, segala macam. Aji seperti itu. Karena makanya ada yang legenda namanya Aji Saka. Aji Pangestu. Aji Pangestu. Itu yang menarik. Luar biasa sekali. Ya ini tadi berbicara tentang poin bahwa Jipang ini kan masuk ke Jipang. Jipang itu hidup di 3 generasi, ada Majapahit, juga ada Demak, juga kemudian ada di Pajang. Nah, 3 ini dari istilah yang ada di Jawa kan ternyata konfliknya itu ada yang politik, ada yang agama, ada yang, tapi ketika masa saya sekolah kan mungkin gini, bahasanya kan kerajaan sebelum masuknya kerajaan Islam, kerajaan setelah Islam gitu loh. Nah, ketika Majapahit, apakah itu di antara Hindu dan Buddha atau memang sudah masuknya Islam atau gimana, itu pembagian fase-fasenya gimana? Ya memang, mungkin itu kita coba saya terjemahkan secara mudah aja dulu. Jadi sebelum adanya kerajaan Demak, jadi kerajaan Islam Demak itu, yang ada adalah kerajaan Hindu Majapahit. Kerajaan Hindu Majapahit itu mempunyai kelonggaran di saat Brawijaya kelima itu memberikan daerah kemandirian di Ngampel, Surabaya, dipimpin oleh Sunan Ngampel. Kemudian bergerak lagi diberikan kemudian di Sunan Giri, di Gresik, segala macam. Nah, hal ini mulai berkembang. Kadipaten-kadipaten di bawah Majapahit yang sudah mulai bernafaskan Islam. Berarti tanpa memandang agama ya? Tanpa memandang agama. Jadi dari kerajaan Brawijaya 5 yang terakhir itu adalah memberikan keleluasaan. Nah, itu juga hampir terjadi di Lasem. Lasem itu masih sebelumnya masih kerajaan Hindu masihan. Makanya di ada Bri Lasem, kerajaan Raja Lasem itu masih ada kerajaan Hindunya. Tapi bergeser karena menikah, ada hubungan pernikahan dengan anaknya Sunan Ngampel seperti itu, akhirnya nafasnya sudah dikenalkan dengan Islam. Nah, karena Jipang ini adalah bagian wilayah dari Lasem waktu itu, zaman waktu itu, otomatis nafas Jipang akan berubah dengan hadirnya bapaknya Arya Penangsang, yaitu Raden Mas Kikin kayak gitu, atau dikenal dengan Pangeran Seto ing Lepen. Itu juga menggunakan nafas Islam karena beliau adalah putra dari Raden Patah, seperti itu. Ketika Majapahit berarti Mas Kikin. Iya, bapaknya Mas Kikin, jadi masih Bri Lasem. Jadi Bri Lasem ini menjadi Islam dengan sendirinya loh, kayak gitu.
masih kerajaannya kerajaan Majapahit, vatsalnya masih vatsal bagian dari Majapahit, tetapi dia masih bernafaskannya sudah mulai percampur aduan jadi antara Islam dan Hindu di Berarti situ. memang hubungan Lasem dan Jipang itu rekat apa? Oh, sangat dekat karena hubungan dzurriyyah nasab darahnya Lasem. Dari jalur laki-lakinya itu ke ibu ya, jalur ke ibunya nanti Lasem. Jadi sekali. kayak gitu. Nah, itu dari pemirsa semuanya kenapa Jipang tidak pernah bisa lepas dari Demak, Jipang itu tidak bisa lepas dari Lasem, seperti itu. Jipang tidak pernah bisa lepas dari Ampel, yaitu Sunan Ampel. Jadi perlu digarisbawahi di situ. Jadi semuanya tidak bisa lepas dari keterkaitan kekerabatan. Jadi itu Mas. Ya, ya itu 3 pertanyaan yang luar biasa tadi dijawab dengan sangat luar biasa juga. Habis ini kita break dulu ya. Oke, terima kasih. Sedulur-sedulur sejarah cepu, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.